Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ketemu lagi nih di channel Kak Galuh yang akan membahas materi tentang Kingdom Plante atau dunia tumbuhan, khususnya itu untuk kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji, di mana contoh tumbuhannya itu bisa kita lihat di gambar, itu ada tanaman mangga, tanaman kelapa, dan juga tanaman melinjo, di mana ketiganya ini termasuk ke dalam kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membedakan spermatopita dengan kelompok lumut dan juga paku-pakuan? Tentu saja kita lihat dari ciri umum yang dimiliki oleh tumbuhan spermatopita. Cirinya, yang pertama, dia mempunyai alat kelamin jantan dan betina itu secara terpisah dan menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan yang digunakan oleh tumbuhan spermatopita. Nah, tumbuhan spermatopita itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu gimnosperme dan juga kelompok angiosperme. Nanti untuk kelompok angiosperme itu juga dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang membedakan antara tumbuhan gimnosperme dan juga angiosperme, serta apa pula pembeda antara monocotyledon dan dicotyledon? Nah, jadi sekarang kita akan menyimak perbedaan antara gimnosperme dan juga angiosperme pada tabel. Bisa kita lihat kalau dari biji gimnosperme tidak ditutupi daging buah, sedangkan di angiosperme dia ditutupi oleh daging buah. Untuk alat perkembangbiakan, gimnos dia menggunakan strobilus, untuk angios dia menggunakan bunga. Dan untuk jenis pembuahan, di gimnos dia pembuahannya secara tunggal, sedangkan untuk angios pembuahannya adalah secara ganda. Jadi itu adalah pembeda antara gimnosperme dan juga angiosperme. Nah, sekarang kita akan membahas untuk tumbuhan gimnosperme. Jadi, beberapa contoh tumbuhan yang masuk ke kelompok gimnos itu ada Pinus mercusi, kemudian ada Sikas rumpi, dan juga Ginetum ginemon. Nah, di gambar itu bisa terlihat ya contoh strobilus yang dimiliki sama Pinus mercusi dan juga melinjo, pakis haji juga. Nah, sekarang kita akan membahas untuk kelompok angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Kelompok ini itu kelompok yang paling banyak jika dibandingkan dengan gimnos. Ini ada tumbuhan kelapa, ada juga tumbuhan atau tanaman bunga sepatu. Keduanya ini adalah mewakili dua kelompok besar yang dimiliki oleh angiosperme. Untuk kelompok yang pertama itu kelompok monocotyledon atau berkeping biji satu. Jadi pembedanya dengan kelompok yang satunya itu adalah bisa dilihat dari akar, biji, kemudian dari batang, dari pertulangan daun, dan juga dari kelopak bunganya. Akarnya itu adalah akar serabut, keping bijinya itu satu, percabangannya itu monopodial, daunnya adalah sejajar atau membentuk pita, dan kelipatan bunganya itu tiga. Nah, sedangkan untuk kelompok yang kedua itu adalah tumbuhan dicotyledon atau berkeping dua. Pembedanya masih sama ya, bisa dilihat dari akar, kemudian dari pertulangan daun, dari biji, dan juga dari batang. Akarnya itu berbentuk tunggang, kemudian keping bijinya itu ada dua, percabangannya itu polipodial, daunnya itu menyirip, bisa juga menjari, dan untuk kelipatan bunganya itu biasanya kelipatan 4 atau 5. Nah, setelah kita paham nih dari materi pembelajaran tadi, coba nih, saya itu punya beberapa tanaman. Coba kelompokkan ke tanaman yang saya punyai itu masuk ke dalam kelompok apa sih sebenarnya. Nah, jadi untuk tumbuhan yang pertama itu di sini ada tanaman padi yang hidup subur di sawah. Kemudian yang kedua itu ada tanaman jambu biji. Yang ketiga itu ada tanaman jagung. Dan yang keempat itu adalah tanaman mangga.
Kakak tunggu ya jawaban kalian. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.